silakan. Saya mau Terkait ditanya persidangan hari ini yang batal karena memang Richard sendiri sedang tidak ya. ditunda ya, jadi bukan batal. Saya udah jauh-jauh nih nyelesain kasus yang lebih besar sampai ke sini sudah siap lah gitu. Cuma ternyata saya maunya sampai pagi selesai, jadi ada 3. Ternyata klien kita ini sakit. Kalau klien sakit, sebagai penasihat hukumnya, pengacaranya yang mengikuti keinginan dari klien. Padahal kami sudah siap materi untuk Arman, untuk Shopee, untuk Pak Wijonarko, itu perusahaan terbuka tuh, perusahaan besar. Seperti itu, harusnya bertanggung jawab juga terhadap barang yang dia keluarkan. Jadi kami harap ini JPU tadi sudah luar biasa memanggil, kami apresiasi, kami harap semuanya bisa hadir. Kami ingin membuktikan detail to detail sebenarnya siapa saja sih yang bertanggung jawab. Karena ternyata yang produksi itu kan 3 perusahaan besar ini nih. Kenapa dia nggak bertanggung jawab nih kalau dia ada turtle-nya, dia ada ininya, ada itunya gitu kan. Karena kan ada tuduhannya produksi. Nah, kami sebenarnya mengharapkan semuanya bisa hadir. Tadi kami juga apresiasi rekan saksi Arman juga hadir walaupun dipanggil paksa istimewa. Nah, pekan depan kami akan siapkan lebih detail lagi. Kalau sekarang persiapan kita 90%, Senin depan persiapan kita sempurna 100% untuk memberikan pertanyaan dan mengungkap fakta-faktanya menjadi fakta hukum, menjadi fakta persidangan. Begitu. Tadi juga kami minta waktunya berapa lama lagi. Karena saksi kita juga banyak, ahli kita juga ada dari tokoh-tokoh nasional yang akan berbicara berkaitan dengan hal ini. Pak, untuk kondisi Dr. Richard sendiri lagi semakin drop gimana Pak? Sudah pasti, yang namanya kan di lapas ya, di lapas, keterbatasan, kangen sama anak, kangen di keluar dan segala macam, pusing lah ngurusin kondisinya dan segala macam pasti akan menurun. Siapapun kita, kalau di dalam lapas pasti kondisinya akan demikian, yang tadinya bebas, yang tadinya bisa kemana saja. Nah, itu hal yang wajar lah yang dirasakan oleh seseorang. Nah, sekarang dia sudah menyatakan tidak kuat. Belum pernah nih sepanjang sidang dia menyatakan tidak kuat. Seperti kalau capek, saya lebih capek sekali gitu. Seperti itu. Tapi ini karena kita punya pertanggungjawaban terhadap klien kita, nah kita hadir. Bahkan tim kita sudah dari tadi pagi tuh sudah hadir. Nah, oleh karenanya kita akan siap untuk bisa mengungkapkan fakta-fakta hukum menjadi fakta persidangan. Jadi kami tidak buat hal-hal baru, kami hanya menyampaikan hal tersebut. Dan kami punya satu kunci. Ini satu kunci yang luar biasa nanti yang akan pertanggungjawaban itu nanti kepada pemiliknya. Kami sudah punya satu kunci. Ini aturan hukum yang kuat dikeluarkan oleh menteri menjadi pertanggungjawaban pemilik barang itu sendiri di akun tersebut. Jadi tunggu saja nih, nanti kami buka. Tadi kami mau buka sekarang, cuma kan ternyata kondisinya demikian. Tapi ini kami spill dulu. Jadi ternyata barang milik misalnya X, akun X atau akun Y, ya pertanggungjawabannya kepada orang ini. Ada aturan hukumnya. Iya. Ini spillnya sudah 90%, makanya nanti orang-orang itulah yang akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau yang Godeskin Mbak Etena tidak ada dalam dakwaan, jadi kami tidak concern ke situ. Ada lagi? Pak, tadi dokter kembali menyinggung ketika Bapak sedikit menyanyi di dalam proses persidangan. Kenapa? Ya, kembali disinggung katanya sebagai... Ya kan supaya kalau keras intimidasi, kalau bohong, kalau pelan nggak kedengeran. Jadi kalau ada sedikit mirip-mirip, ada lirik, ya supaya lebih santai kan kadang-kadang yang bisa diterima itu yang kayak lagu kan bisa diterima tuh, sangat kayak lagu ya. Lebih mudah dicerna, oh ternyata demikian lah. Seperti itu, tapi itu kami kan membuktikan ya. Kemarin nih kalau ditanya lagi nih, diungkip lagi, di videonya Densu yang ditonton jutaan orang itu sudah dibuka. Jadi WT-nya sudah dibuka satu nggak bisa dibuka, satu lagi dibuka, jadi sudah 2 yang dibuka. Lalu yang Glubio sudah dibuka 1, tapi faktanya di barang buktinya itu masih lengkap. Jadi dengan ini aja kalau barang bukti yang dituduhkan kepada seseorang tidak otentik, dia harus bebas. Jadi saya bukan bicara tanpa fakta hukum. Dan yang bohong ini dipidana 7 tahun sampai 9 tahun penjara. Silahkan dilapor. Seperti itu, ya. Jadi ini KUHP dan KUHP yang bicara, bukan saya. Jadi aturan hukumnya demikian. Ya, karena ditanyain lagi masalah itu, saya pikir udah lewat yang
saya mau mulai yang baru nih. Seperti itu. Ada lagi? Makanya mungkin menambahin terasa berlarut nggak sih ini perkara ini, Bang? Ya, dalam KUHP sidang itu meskipun agendanya saksi itu harus disaksikan langsung oleh terdakwa untuk keadilan. Jadi harus disaksikan langsung oleh terdakwa meskipun agendanya saksi. Sehingga kalau terdakwanya sakit, maka tidak bisa dilanjutkan tanpa kehadiran terdakwa meskipun memeriksa saksi, sehingga otomatis kan sidang harus ditunda dan keputusan ada di majelis hakim. Ketika majelis hakim memutuskan ditunda ya sudah itu. Jadi kalau dibilang berlarut-larut sih tidak ya, tetapi ini kan kita lihat fenomena ini kan semuanya ada persoalannya. Nah, sehingga yang terakhir ini karena klien kami kondisinya sakit ya, kemudian disampaikan ke majelis, jaksa pun sudah berupaya agar saksi satu aja diperiksa, tapi karena kondisi Dr. Richard memang sakit, hakim memutuskan ditunda. Jadi ini sudah sesuai aturan. Itu kalau majelis minta surat keterangan sakit siap menyiapkan pengadilan? Oh, kalau dilihat dari fisik aja sakit pucet dia. Ya, kalau kita lihat secara langsung nih, kalau tadi saya lihat dia memang pucet nggak seperti biasanya. Jadi kalau secara real saya sampaikan dia memang sakit. Kalau kita seger nih kayak Mbak ini, ya kita lihat dia seger. Kalau tadi dia sakit, capek lah. Terakhir kami tunggu para saksi dan ahli yang hadir. Kita akan mengungkap fakta-fakta hukum menjadi fakta persidangan. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Pak.